Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast FISIP seri Ramadan bersama saya Muhammad Ridho Taufik Rahman, dan host yang hari ini bertugas adalah Ibu Takia Arini Putri. Oke, alhamdulillah Sobat FISIP, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Luar biasa, luar biasa sekali, dan tentunya Sobat FISIP semua sudah mengenal beliau ya. Beliau adalah Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Selamat siang Prof. Siang. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkenan untuk mengisi podcast seri Ramadan ya Prof. Ya, sama-sama. Satu kebanggaan kita ya. Karena bukan hanya dikenal luas tapi juga expertise di bidangnya. Expertise di bidangnya, dan khususnya tentunya relate dengan tema hari ini. Akan kita bahas ya Takia, yang kita bahas hari ini? Hari ini kita akan menggali tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah, dia bicara tentang apa sih? Fondasi hukumkah atau relevansi dengan apa yang ada di masa kini? Ya, di tata kelola negara modern ya. Betul. Baik, tidak panjang lebar lagi, kita berikan kepada narasumber utama kita. Mangga, Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Oh ya, terima kasih host dan pembawa acara Pak Ridho. Ya, saya diminta untuk berbicara tentang Piagam Madinah ya. Nah, sebenarnya ini adalah tema yang cukup penting, dan saya kira ini perlu kita untuk merefresh kembali. Sekarang mungkin banyak umat Islam yang sudah mulai lupa, atau apalagi sahabat-sahabat para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa mungkin lupa terkait dengan Piagam Madinah ini yang merupakan fondasi awal saya kira bagi terbentuknya negara Islam Madinah ketika itu ya. Mungkin juga ini menginspirasi tokoh-tokoh dunia lain. Di dunia lain misalkan kita tahu bahwa Piagam Madinah itu lahir ketika Nabi baru saja hijrah ke Madinah di 622 Masehi. Artinya 7 abad yang lalu Nabi sudah membuat kesepakatan Madinah yang memang isinya sangat luar biasa. Padahal kita tahu masyarakat modern sekarang sering mengagung-agungkan apa yang disebut dengan Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia yang lahir di abad 20, 1948. Bayangin, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah mengeluarkan Sepakatan Madinah atau Piagam Madinah di abad ke-7. Padahal perjalanan menjadi Declaration of Human Rights itu misalkan memang dimulai dengan Bill of Rights-nya Inggris 1689. Bill of Inggris 1689 abad 17, kemudian setelah itu Bill Right-nya Prancis di abad 18 1789. Baru menjadi dasar Undang-Undang Dasar Amerika juga mendasarinya dari ini di tahun 1791 atau abad 18. Nah, padahal Deklarasi Human Rights 1948 berdasarkan itu jangan-jangan merujuknya sudah lama ke zaman Nabi ya, zaman Piagam Madinah. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Founding Fathers kita selain juga mungkin membaca Declaration of Human Rights, kemudian juga konstitusi negara lain, jangan-jangan sebenarnya mereka juga merujuk ke Piagam Madinah gitu, yang Pancasila itu. Saya kira jangan-jangan seperti itu, karena kita lihat bahwa kalau di Declaration of Human Rights ada 30 pasal, kemudian di Piagam Madinah ada 47 pasal gitu kan. Pasal-pasal itu jangan-jangan terangkum juga di Pancasila. Pancasila. Jadi saya kira mungkin seperti itu inspirasinya. Baik. Artinya bisa kita lihat Piagam Madinah ini sebagai bentuk awal konstitusi ya, Prof ya. Betul. Sebuah negara. Betul. Itu awal konstitusi negara modern. Itu jangan-jangan sudah dimulai sejak zaman Nabi di abad ke-7 kan gitu. Saya melihat bahwa ini adalah ijtihad politik ya, kalau boleh dikata. Selain sebagai seorang rasul, Muhammad adalah sosok sebagai seorang
pemimpin baik itu pemimpin budaya, politik, sosial dan lain sebagainya. Karena beliau mempunyai sosial kapital yang tinggi sebagai al-amin, sebagai orang yang jujur, maka ketika dia hijrah ke Madinah, kemudian terjadi kesepakatan piagam Madinah, saya kira karena trustnya itu, karena modal sosial Nabi sebagai al-amin. Artinya ada pengaruh juga modal sosial tadi al-amin ya Pak. Betul. Karena kita tahu bahwa di Madinah itu ketika itu kan sangat multikultural ya. Betul. Jadi ada Yahudi di situ, ada Nasrani di situ, ada kaum yang lain juga. Betul. Tapi bisa kemudian mereka menerima piagam itu yang dibentuk. Jadi refleksi tentu. Yang bahkan dibentuk oleh Nabi Muhammad yang padahal ketika itu kan agama baru begitu ya Prof. Betul, tapi bisa begitu ya. Artinya ada modal sosial yang mempengaruhi juga Prof. Ya. Jadi kan Nabi mendapatkan wahyu di Mekah tentang monoteisme, tentang ketauhidan umumnya. Ayat-ayat Makkiyah itu berkaitan dengan ibadah tauhid dan sebagainya. Sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan tata sosial, politik, kemanusiaan itu banyak lahirnya di ayat-ayat Madaniyah itu di Madinah setelah Nabi hijrah. Tetapi perlu dicatat bahwa piagam Madinah itu lahir ketika ayat-ayat belum banyak, karena ini di awal-awal hijrah, itu Nabi masih, artinya ini adalah ijtihad politik Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai trust tinggi di penyegelar alamin sehingga bisa diterima itu. Nah, kita tahu bahwa memang ketika Nabi hijrah ke Madinah itu kan tadinya kalau sekarang kita kenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, yang kota Nabi, kota Madinah Munawwarah. Kan sebelumnya adalah Yathrib ya. Ketika beliau pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, memang karena heterogenitas orang Madinah, baik itu dari segi sukunya, tradisinya, kepercayaannya, itu kan sangat-sangat heterogen. Nah, karena heterogen maka ada hal yang penting yang perlu dilakukan oleh Nabi untuk membuat kesepakatan supaya masyarakat yang heterogen ini tidak justru menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Maka kemudian oleh Nabi disatukan. Bayangkan di situ ada sukunya. Di Yahudi itu ada 30 lebih suku ketika itu. Kemudian di situ ada umat Islam, umat Islamnya terbagi dua, adalah Muhajirin dan Ansor. Suku yang terkenalnya adalah suku Aus dan Khazraj. Kemudian Yahudi di antara 20 atau 30 suku itu ada Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah, tiga itu yang besarnya. Kemudian ada masyarakat di luar Yahudi dan Muslim yang Muhajirin dan Ansor, kan ada masyarakat pagan. Tetapi bagaimana itu dikemas oleh Nabi sehingga diakui oleh masyarakat Yahudi, masyarakat Madinah yang pagan itu, masyarakat Muhajirin dan Ansor, kemudian bisa menyatu dan kemudian menyepakati apa yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah. Tentu prinsip-prinsip umumnya saya kira perlu kita baca. Itu menarik karena secara tekstual, retorik disebutkan bahwa misalkan bani atau suku-suku yang banyak itu tertera di situ, banyak sekali gitu. Memang kalau kita ungkap dari dari 47 pasal itu mungkin ada 5 prinsip utama yang diitukan di situ ya. Pertama adalah prinsip umat yang satu, persatuan dan kesetaraan. Di situ prinsip umat yang satu itu sangat diakui oleh piagam Madinah. Jadi suku-suku yang berada di situ menjadi prinsip umat yang satu. Nah, itu saya kira sangat menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah perlindungan dan keadilan. Jadi hak setiap orang tuh diakui semuanya, bersukunya apa, tidak melihat sukunya, suku besar. Tadi kalau saya sebut tadi ada 3 suku besar di Yahudi, kemudian ada Aus dan Khazraj di Muhajirin dan Ansor, kemudian ada, tapi itu perlindungannya dan keadilannya sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keamanan bersama. Jika negara Madinah itu setelah kesepakatan piagam Madinah itu diserang oleh suku, maka
semuanya harus bersatu perlindungannya itu. Kemudian sama seperti yang Commonwealth sekarang. Ya, saya kira itu juga seperti itu lah. Itu kan diadopsi oleh masyarakat modern. Betul kata Prof, bisa jadi konstitusinya Inggris juga belajar bisa jadi. Sejarah panjang itu. Kalau negara persemakmuran diserang kan semuanya ikut bisa terlibat. Apalagi kalau kita bicara konteks hari ini ya. Bagaimana sebetulnya pertanyaannya? Kalau dahulu sudah bisa seperti itu, ada common consensus, jadi fondasi hukum. Lalu bagaimana sebetulnya Prof, refleksi yang bisa kita tarik untuk membentuk suatu pemerintahan yang multikultur kah? Atau saling menghargai seperti? Sebenarnya kita sebagai umat Islam ya, dengan melihat Piagam Madinah, isinya dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya didorong oleh Nabi menjadi masyarakat yang sangat toleran, masyarakat yang moderat, kemudian jangankan kepada sesama umat Islam. Kalau kita misalkan ada perbedaan mazhab dari segi fikih, kemudian perbedaan mazhab dari sisi siasa, politik dan lain sebagainya, jangan sampai itu memecah belah. Zaman Nabi sendiri sesama bukan umat Islam saja, dengan Yahudi dengan beda ketuhanan aja, itu mereka bisa bergaul. Nah, kenapa kita sesama Islam kok beda pandangan, tata cara ibadah saja sudah sama itu? Saya kira itu tidak. Apalagi masa Ramadan harus lebih banyak memberikan toleransi kepada kawan-kawan. Betul. Jadi toleransi dan moderasi beragama itu justru itu nilai yang bisa kita ambil dari Piagam Madinah ya. Betul. Betul. Karena tadi kalau saya lanjutkan, prinsip utama yang diberikan yang ada di Piagam Madinah itu adalah prinsip of freedom, prinsip kemerdekaan. Prinsip kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ketika adanya Piagam Madinah, maka masyarakat Yahudi, masyarakat Muslim, Muhajirin dan Ansor, masyarakat pagan ketika itu diberi kemerdekaan dengan diikat oleh Piagam Madinah, kemerdekaan berbudaya dan bertradisi. Silakan tradisi Yahudi, kemudian tradisi Muhajirin, tradisi Ansor terus dikembangkan. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan kemerdekaan dari penindasan. Tidak boleh ada yang saling menindas di antara suku-suku itu, karena sudah disebutkan di situ di Piagam Madinah itu terkait dengan tidak boleh saling menindas. Kemudian juga kemerdekaan dari rasa takut. Tidak boleh merasa takut untuk berpendapat, takut untuk itu dan sebagainya. Bahkan yang terakhir adalah tidak kemerdekaan untuk memeluk agama. Merdeka sekali. Mereka punya sangat-sangat merdeka. Makanya disebutkan la ikraha fiddin itu di situ. Soal kebebasan agama itu artinya sudah menjadi bentuk mungkin tadi ya ijtihad politiknya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, Prof. Iya, betul. Nah, karenanya saya menarik ya kalau kita misalkan salah satunya kalau tadi kita sebutkan di Piagam Madinah sudah ada kemerdekaan berbudaya, bertradisi, merdeka dari penindasan, dan sebagainya. Kemudian Presiden Amerika Roosevelt misalkan menyebutkan 4 kemerdekaan: freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear, freedom of want, kebebasan untuk berkeinginan, kemudian sebagainya. Ya, saya kira jangan-jangan mereka membaca membaca itu gitu. Nah, sementara kita malah lupa gitu. Apalagi ini mahasiswi di FISIP, saya kira harus tahu itu Piagam Madinah. Jangan sampai lupa. Nilai moderasi, nilai toleransi, nilai demokrasi itu ada di situ. Freedom of speech, freedom of religion. Dan diharapkan bisa melembaga ke dalam kita masing-masing. Betul. Jadi ya saya kira menarik kalau kita baca Piagam Madinah ya. Gitu ya. Tapi nampaknya dengan diskusi hari ini semakin menegaskan ya Prof bahwa hari ini umat Muslim seringkali alpa begitu ya. Untuk menelisik dan juga mempelajari sebetulnya lebih dalam ajaran-ajaran yang sudah bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad begitu Prof. Karena kalau misalkan umat Muslim itu kembali kepada dan juga menelisik lebih dalam gitu ya Prof. Misalkan tadi yang artinya ajaran-ajaran yang sifatnya sosial ya, karena Piagam Madinah ini kan tidak dilandaskan kepada turunnya ayat atau misalkan apa gitu ya Prof. Tapi kan itu lebih kepada hubungan sosialnya Nabi Muhammad dengan lingkungan sekitarnya gitu. Betul. Ya.
Ya, saya kira pentingnya adalah kita perlu kembali membaca ya, membaca literasi itu sangat-sangat penting ya, kembali membaca hasanah-hasanah klasik ya. Kalau bagi masyarakat ilmu politik ya salah satunya adalah membaca Piagam Madinah itu. Makanya mengapa sekarang misalkan terjadi hal-hal yang tidak toleran dan sebagainya, jangan-jangan mereka tidak membaca apa yang sudah digariskan oleh Nabi terkait dengan Piagam Madinah. Karenanya wajar kalau misalkan ayat pertama Al-Quran aja sudah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca ya gitu. Kita memang terkadang ya malas membaca saja sebenarnya. Dan mendalami. Malas membaca gitu ya. Jadi memang perlu membaca, apalagi di Ramadan ini saya kira itu. Karena memang tabiat manusia itu kan ada malas itu tabiat manusia. Makanya ada doanya juga ya, Prof. Ini udah malas ya lah kita. Berlindung kepada Allah dari rasa malas. Ya, makanya ada hadis Nabi yang sebenarnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, kami berlindung dari salah satunya ada dari kelemahan dan kemalasan. Ya, supaya memang tidak malas. Kita tahu misalkan di bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan, misalkan mungkin bertarawih, bertahajud, sholat sunat lainnya kan itu dilipat di sholat. Tetapi karena malas jadi enggak gitu. Jadi sama juga membaca juga, saya kira intinya adalah di malas. Padahal membaca kalau di Ramadan juga bisa bernilai pahala. Iya tentu sangat. Banyak ya pesan yang bisa ditarik. Betul. Nah, saya juga penasaran Kang, satu barangkali. Tadi kan pesan untuk teman-teman kita lebih banyak literasi. Nah, kalau pesan untuk pemimpin kita nih, karena kan sebetulnya betul, betul sekali. Karena membentuk freedom dalam masyarakat kan harus ada leading barangkali ya. Muhammad, betul. Muhammad juga menjadi salah satu leader yang bisa membentuk negara itu saling menghargai satu sama lain. Mengimplementasikan Piagam Madinah itu ya. Iya. Kira-kira ada pesan ke Prof untuk pemimpin kita hari ini? Ya, saya kira bagi para pemimpin politik karena kalau sudah pemimpin pasti juga ke situnya adalah pemimpin politik, pemimpin di ranahnya masing-masing ya, sehingga mungkin skopnya beda-beda, ada yang pemimpin negara, pemimpin di provinsi, kabupaten, di organisasi, di kampus dan lain sebagainya. Saya kira mungkin alangkah baik juga kalau kita mencoba kembali melihat dan menelusuri isi utama dari Piagam Madinah itu, karena isinya sangat-sangat luar biasa dan sudah sangat modern di zamannya. Kalau di zamannya abad 27 sudah seperti itu dan sampai sekarang dikontekstualisasikan juga masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang. Saya kira bagi pemimpin juga alangkah baiknya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin Madinah ketika itu. Saya kira bisa diaplikasikan di masa sekarang. Artinya pemimpin memang harus pandai-pandai membacakan dan mengkontekstualisasikan apa yang dibaca, kemudian disebarkan di apa yang mereka pimpin. Saya kira begitu. Luar biasa. Jadi jas merah ya. Jangan lupakan sejarah ini kita harus itu. Artinya dari dua sisi ya, barusan pesan dari Prof. Ali bahwa masyarakatnya juga harus tidak malas membaca, umat Islamnya termasuk juga leadershipnya juga dari sisi pemimpin juga harus menelisik lebih jauh kembali ya. Nilai-nilainya lima nilai utama yang barusan Prof. Ali sebutkan itu sebetulnya masih sangat relevan dengan kehidupan hari ini ya, Prof. Persatuan dan kesatuan negara, kemudian kesetaraan, keadilan. Tidak adanya rasa takut begitu, dan itu kan hari ini kan kita masih rasakan gitu ya, Prof. Betul. Dan pemimpin itu harus bercermin pada apa yang sudah menjadi sejarah masa lalu. Menarik sekali. Ya, Prof. Tapi sayangnya durasi membatasi sehingga mungkin kita minta closing statement dari Prof. Ali terkait pembahasan kita pada hari ini. Saya kira dengan adanya podcast ini, saya kira penting kita untuk membaca kembali apa yang sudah
ditorehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu selain membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, juga alangkah baik bagi para pemimpin, terutama pemimpin politik, membaca apa yang ada di Piagam Madinah supaya kita tahu betul bagaimana mengelola masyarakat yang plural, mengelola masyarakat yang multikultur, multi agama, multi suku dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menyelesaikan konflik-konflik yang seringkali, dalam tanda kutip, seringkali muncul karena perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, perbedaan agama, perbedaan suku. Tetapi kalau dia perbedaan mazhab dan sebagainya, tetapi intinya pemimpin harus orang yang mempunyai trust dari masyarakat. Jadi mengapa Nabi Muhammad SAW bisa menorehkan Piagam Madinah yang sangat-sangat monumental? Karena beliau mendapatkan trust sebagai Al-Amin. Ada modal sosial tadi ya, Prof ya. Iya, karena sudah mendapatkan trust. Jadi masyarakat ya, karena yang bicara adalah Nabi besar Muhammad SAW, kesepakatan itu diinisiasi oleh Nabi Muhammad, maka dipercaya. Maka itulah pentingnya kepercayaan bagi seorang pemimpin. Luar biasa sekali kepercayaan publik. Iya. Artinya modal sosial dari pemimpin juga yang dipercaya oleh masyarakat itu jadi salah satu kunci keberhasilan. Betul. Untuk bisa didengar oleh seluruh community. Oke, Sobat Visip, menarik sekali pembahasannya sebetulnya ya, tapi sekali lagi karena ingin berlama-lama, tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain Prof Ahmad Ali Nurdin bisa menjabarkan ya lebih jauh, lebih detail secara substansial terkait dengan Piagam Madinah ini di lain kesempatan. Tapi untuk episode kali ini kita cukupkan. Kita haturkan terima kasih kepada Profesor Ahmad Ali Nurdin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Visip UIN Gunung Jati Official. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.